Biarlah kami semakin hari semakin hidup kami berkenan kepada Tuhan, sehingga Engkau melihat dan menilik setiap kehidupan kami dan melayakkan kami untuk dinaikkan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi dipakai oleh Tuhan. Pada siang hari ini kami semua di tempat ini sudah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami dan telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu di akhir zaman ini, supaya kami memahami bahwa Allah yang dahsyat dan luar biasa sudah mempersiapkan dan memberikan petunjuk-petunjuk bagi kami sekalian, untuk kami boleh mengetahui masa lalu dan masa yang akan datang, yang akan terjadi di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah Tuhan atas kami, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan. Haleluya. Tema kita pada siang hari ini, masa lalu dunia dan masa depan dunia ada di tangan kita. Apa itu masa lalu dunia? Masa lalu dunia ada di sini. Dan masa depan dunia juga ada di sini. Dan apabila setiap kita memegang ini, Alkitab ini, maka masa lalu yang telah terjadi di masa lalu tertulis di dalam Alkitab ini. Dan masa depan yang akan terjadi di depan tertulis juga di Alkitab ini. Jadi tidak ada perkara yang sulit bagi kita semua di dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang percaya, karena masa lalu dunia ini ada tertulis di dalam Alkitab. Ketika kita membaca firman Tuhan ini dari awal Kejadian sampai dengan Wahyu, sebagai penutup masa depan dunia ini ada di kitab Wahyu. Amin. Terima kasih untuk kesaksian Fernandes. Saya baru dengar 11 orang keluarga meninggal dalam waktu tidak terlalu lama. Kehidupan kita hari-hari ini sebenarnya adalah kehidupan yang mempersiapkan kematian. Amin. Kita tidak tahu kapan datang kematian itu dalam kehidupan kita. Bahkan ada satu anak masih usia anak SD lah, sekitar usia 10 tahun, keluarga daripada Bapak dan Mama Kevin baru saja meninggal dengan sangat tiba-tiba, dan ditemukan setelah meninggal di ronsen paru-parunya hitam parah sekali. Di usia muda pun, di usia tua pun, kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan kita. Tetapi di tangan Tuhan kita percaya bahwa ketika kita mempersiapkan kehidupan kita, saat kita hidup, maka kematian bukanlah satu hal yang menakutkan buat kita. Amin. Kematian adalah satu pintu gerbang di mana kita bisa masuk dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tema kita pada siang hari ini adalah masa lalu dunia dan masa depan dunia ada di tangan kita. Setiap orang yang membaca firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu pasti mengetahui hal ini. Dan Tuhan katakan bahwa kita jangan takut untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi ke depan, dan apa yang sudah terjadi di belakang kita, karena kita tahu semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Ada 2 orang dalam Alkitab yang diberikan kemurahan oleh Tuhan untuk bertemu muka dengan Tuhan. Satu namanya Musa di Perjanjian Lama, sedangkan di Perjanjian Baru namanya Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Rasul Yesus di Pulau Patmos. Kita tahu semua Musa adalah seorang yang memiliki iman yang luar biasa dan karakter yang luar biasa. Tuhan sangat mengasihi Musa. Oleh sebab itu Tuhan berkenan untuk Musa melihat dia.
dahsyat itu adalah Nabi Musa. Dia memiliki iman yang kuat karena dia memiliki orang tua yang memiliki iman yang luar biasa. Karena sebenarnya Musa harusnya mati karena bangsa Israel waktu itu nggak boleh ada lahir anak, mereka akan dibunuh. Tetapi dengan iman orang tuanya maka diselamatkanlah Musa. Dan dengan iman orang tuanya ini, mungkin masa kecil dia disusui oleh ibunya, ibunya berbicara tentang kebenaran Allah. Makanya saya mau katakan bahwa anak-anak kecil itu perlu diajarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika dia dewasa dia akan menjadi kuat, memiliki iman yang teguh dan karakter yang luar biasa. Amin. Karena Musa ini dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa seluruh orang Israel keluar dari perbudakan. Itu bukan hal yang mudah. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Musa itu bukan hal yang mudah. Dan Musa melakukan ini dengan karakter dan iman yang luar biasa. Maka saya mau katakan bahwa Musa ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Bangsa Israel cukup banyak jumlahnya, udah banyak sekali tidak terhitung. Kemudian tegar tengkuk lagi. Saya bayangkan bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan dalam cerita ini saya katakan bahwa Allah berkenan untuk berjumpa dengan Musa muka dengan muka. Kita buka sebelum kita masuk Wahyu 1 ayat 13 sampai 17, kita masuk ke Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Keluaran 33 ayat 18 sampai ayat ke-23. Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasih. Iya, dikatakan di sini bahwa Tuhan mau memperlihatkan kemuliaan-Nya kepadamu. Tuhan memilih di antara kita sekalian. Tidak semua orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan katakan bahwa aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu, kata Tuhan. Dan Tuhan memilih, dikatakan Dia memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihi. Allah memiliki kriteria tertentu. Allah memiliki pilihan tertentu di antara kita. Tidak semua orang yang melayani Tuhan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan katakan kalau Dia berkenan, Dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi Musa diberikan kasih karunia yang besar, yaitu bisa melihat Tuhan. Tapi dikatakan di sini dari belakang. Ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Terus. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menedungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan
Tuhan. Amin. Musa hanya melihat belakangnya Tuhan. Itu saja Musa sudah dipakai begitu luar biasa oleh Tuhan. Yang kita kadang-kadang lagi nyembah Tuhan, kita lihat kemuliaan Tuhan cuma sedikit, sebentar aja. Itu kita udah ngalamin sukacita yang luar biasa. Apalagi Musa bertemu dengan Tuhan, walaupun belakangnya saja Musa lihat, dan Tuhan katakan tidak seorang pun yang dapat melihat aku dapat hidup. Kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Musa ini orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, tetapi Tuhan hanya izinkan dia lihat dari belakang saja. Dia tidak diizinkan untuk melihat wajah Tuhan dari depan. Hanya punggungnya Tuhan saja. Ini berbicara mengenai masa lalu dari dunia. Musa hanya bisa melihat masa lalu dari dunia yang ada di Kejadian, sehingga dia dapat menulis Kejadian, apalagi Keluaran, apalagi Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini namanya kitab Taurat. Musa hanya bisa menulis ini karena dia melihat punggung Tuhan dari belakang. Masa lalu dunia ini dari Adam dan Hawa semuanya ditulis oleh Musa. Dia bisa melihat. Jadi lengkap awal daripada kitab ini ditulis oleh Musa. Dia melihat wajah Tuhan dari belakang. Jadi setiap orang yang bertemu dengan Tuhan, ada karya besar yang luar biasa. Ada sesuatu pengetahuan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada orang. Amin. Saya lihat hari-hari ini banyak orang melayani Tuhan tanpa passion, tanpa semangat, tanpa gairah. Mereka menganggap bahwa ya udah, ketika saya ibadah sama Tuhan, ketika saya rajin ibadah, saya rajin baca Alkitab, saya rajin doa. Oh, orang banyak di tempat ini yang rajin doa, sembahyang sehari 3 kali di gereja ini, tetap hidupnya berantakan juga. Tetapi orang yang bertemu dengan Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan, dia mengalami satu hal karya Tuhan yang luar biasa. Ada banyak orang bilang gini, aduh kemarin saya ketemu Tuhan begini-begini, saya dibawain air putih supaya air itu diminum supaya sembuh. Saya mau katakan bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, bukan itu yang kita dapatkan. Amin. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada karya besar, ada sesuatu yang besar, ada pengetahuan yang luar biasa, yang dalam, yang bisa kita pahami. Dari muda saya melayani Tuhan sampai dengan hari ini, semangat saya makin menyala-nyala di dalam. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari kebenaran Allah, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Ketika kita akan semakin mengasihi Tuhan, maka kita akan mengenal hatinya Tuhan seperti apa. Dan ketika kita mengenal hatinya Tuhan seperti apa maunya Tuhan, maka ada passion, ada semangat, ada gairah untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Amin. Oleh sebab itu kita harus berjumpa dengan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak misi-visi, ada banyak visi-misi Tuhan yang harus kita laksanakan di tengah dunia. Dan Tuhan butuh orang-orang yang bisa mengenal hati Tuhan. Amin. Musa gak gampang bawa. Ya dia gak pintar ngomong kan. Dia lidahnya
ya Tuhan, hari-hari ini makin hari makin penuh. Orang gak peduli pada keadaan dunia. Orang tidak peduli kepada kebenaran Allah. Kematian semakin dekat. Boleh dikatakan bahwa corona ini sudah global, kena semua orang. Minggu lalu saya udah sempat demam-demam sedikit. Saya tidur istirahat, imun saya tumbuhkan kembali. Saya mulai sehat. Dan penyakit itu sama. Badannya kayak lemes-lemes, ya, masuk angin dan sebagainya. Situasi dan keadaan di tengah dunia ini udah gak nyaman. Oleh sebab itu kita kejar firman Tuhan. Amin. Dikatakan bahwa dunia ini cerita tentang dunia masa lalu ini ada di sini. Cerita tentang dunia masa depan yang akan terjadi juga ada di sini. Apa yang ditakutkan oleh kita orang percaya? Amin. Dunia ini ada dalam tangan kita. Kita bisa mengalahkan dunia dengan kebenaran yang kita yakini. Kalau orang yang baca Alkitab, dia nggak akan tahu. Kalau orang cuma sekedar baca, nggak merenungkannya setiap saat di dalam kehidupannya, kejadian demi kejadian, 11 orang mati dalam waktu begitu singkat. Sebenarnya kematian itu harus disadari oleh kita sekalian, bahwa orang-orang di sekitar kita setiap hari suami saya bilang, aduh dokter ini udah meninggal lagi, aduh dokter ini udah meninggal lagi, aduh dokter ini udah meninggal lagi. Saya bilang, udah Pak, jangan cerita itu. Habis bagaimana saya dapat ini begini? Dokter-dokter udah banyak meninggal. Justru ketika mereka kita dengar meninggal, mati, kita yang masih hidup ini, ayo berlomba-lomba mempersiapkan diri kita, karena terakhir juga kita di sana. Amin. Kita nggak tahu kapan, tapi jangan biarkan gereja yang masih buka ada kursi-kursi yang kosong seperti ini. Aduh, sangat sedih sekali. Amin. Dianggap gereja udah tutup, nggak ada lagi ibadat, dianggap benar. Tapi saya mau katakan bahwa hari ini, ayo kita semua cari kebenaran. Kebenaran ini ada di sini. Dunia lalu dan dunia yang akan datang, yang akan terjadi, yang harus kita persiapkan, ada tertulis di dalam firman Tuhan. Amin. Jadi karena Musa hanya bisa melihat punggungnya Tuhan, maka dia hanya bisa menulis keadaan dunia di masa lalu. Tetapi yang luar biasa adalah Wahyu 1 ayat 13 sampai 17. Wahyu 1 ayat 13 sampai 17. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Terus sampai
ayat 13 sampai 17, Yohanes melihat wajah Tuhan dari depan. Dan dia dikatakan di sini, dikatakan apa? Hampir mau barangkali napasnya udah senggah-senggah, tetapi Tuhan datang melingkupi dia, memberikan kekuatan buat dia untuk melihat wajah. Wah, luar biasa. Rasul Yohanes diberikan karunia untuk melihat Tuhan dari depan secara langsung. Oleh karena itu, kepada Rasul Yohanes diberitahukan mengenai masa depan dunia ini. Kemudian ditulis di kitab Wahyu di akhir Alkitab. Masa depan dunia ini ada di kitab Wahyu. Dan tidak mudah untuk menginterpretasikan ini kita. Untuk bisa memahami kitab Wahyu ini perlu pewahyuan dari Tuhan, perlu belajar banyak tentang Tuhan. Ayat 17 dikatakan sama seperti orang mati. Nggak sanggup orang yang bisa lihat Tuhan. Jadi orang yang bertemu muka dengan Tuhan itu pasti diberikan pengertian yang dalam, yang hikmatnya tidak terselami. Kita jangan sekedar berdoa, kita jangan sekedar baca Alkitab, tetapi kita harus bertemu dengan Tuhan sehingga kita memiliki pengertian yang dalam tentang Tuhan. Pelayanan banyak di sana sini, amin. Ada orang tanya, gimana Bu? Kalau kami mau WL harus belajar dulu tentang WL, bagaimana seharusnya. Saya mau katakan bahwa pembelajaran secara teologi atau secara sekuler untuk menjadi seorang WL atau pemain musik itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah ketika pengiringan kita bertemu dengan Tuhan, punya gairah semakin hari semakin bersemangat. Karena apa? Karena kita semakin mengasihi Tuhan. Tuhan, gak ada orang yang gak ketemu Tuhan gak mengasihi Tuhan. Amin. Kasihnya akan berlimpah-limpah. Dan ketika kasihnya berlimpah-limpah, maka ada pernyataan-pernyataan dari Tuhan yang menyatakan engkau harus melakukan A, engkau harus melakukan B. Sehingga Tuhanlah yang memberikan passion itu, Tuhan yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan gairah untuk kita menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita semua dilahirkan bukan sekedar ada di tengah dunia ini. Kita semua punya rencana yang sangat besar. Percaya? Percaya? Kalau kita cuma mikirin gimana makan besok, gimana kita nanti ke depan, aduh, hal itu nggak perlu kita pikirkan. Ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan, ada satu pengertian yang dalam tentang kehidupan ini, tentang bagaimana kita menghadapi masa-masa yang sukar, menghadapi hal-hal yang sulit yang akan kita hadapi ke depan. Karena Tuhan katakan di sini, jangan takut. Amin. Ketua sinode kita kena COVID hari-hari kemarin, masuk rumah sakit 18 hari dari tanggal 1, dan sudah keluar dalam kondisi lebih baik. Satu keluarga bersama istrinya dan anak laki-laki tertua dengan istri anak laki-laki tertua, jadi 4 orang. Tapi kondisinya sudah membaik. Masa lalu dunia dan masa depan dunia sudah ada di tangan kita. Amin. Amin. Apa yang kita takutkan? Pelajari, baca dengan baik, kenali Tuhan yang kau sembah. Dulu waktu saya jadi orang Kristen, suami saya bilang, kamu jadi Kristen aja. Wah, saya nggak mau langsung jadi Kristen.
lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ada 3 tahun ini yang akan tamat sekolah teologi. Agustus di wisuda atau bulan Juli di wisuda. Hanya sekedar jadi hamba Tuhan, STH. Engkau harus belajar untuk mengenal Tuhan. Amin. Banyak orang nggak sekolah teologi apa, passionnya itu, semangatnya melayani Tuhan itu luar biasa. Hamba Tuhan yang bertemu muka dengan Tuhan itu sangat jarang. Di Alkitab aja hanya 2. Yang benar-benar luar biasa, yang bisa mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, dapat menulis kitab Taurat dan masa depan dunia, kitab Wahyu. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Hendaknya kita semakin dekat dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dalam iman kita. Kita tidak tahu waktunya kita kapan. Alkitab kita ini ditulis dengan orang yang diawali dengan ketemu dengan Tuhan. Dan Alkitab kita juga ditulis, diakhiri dengan orang yang bertemu dengan Tuhan. Jadi nggak sembarangan kalau orang bilang Alkitab ini cuma asal-asalan ditulis. Saya mau katakan Alkitab ini berbicara tentang dunia masa lalu dan dunia yang akan datang. Jadi seorang yang bertemu Tuhan itu ada bukti kuasanya. Amin. Amin. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, bukan. Tapi kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Amin. Amin. Orang boleh bicara firman Tuhan di sana sini, tetapi tidak ada kuasa di dalam pemberitaan kebenaran Allah. No, orang itu tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Jadi kita harus hati-hati sekali hari-hari ini. Ini adalah akhir zaman. Jangan sampai nanti kita terbawa dengan sesuatu yang tidak benar. Karena sekarang kelihatannya ada kelihatan Yesus, ya kan? Terus ada kelihatan apa lagi itu? Pernah ada yang kirimkan gambar lewat WhatsApp dalam ibadah ada terang ini. Saya rasa kalau difoto, kalau kita dapat penampakan itu sampai difoto gitu kan, menurut saya rasa itu penampakan secara pribadi dari dirinya sendiri dan tidak mungkin bisa sampai diekspos lewat foto. Amin. Itu menurut saya. Karena Tuhan menemui kita secara pribadi. Tuhan berbicara juga secara pribadi dengan kita. Dan kita sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk berbicara di tengah dunia ini. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa kita pahami bahwa hari-hari ini iblis sedang menaruh ketakutan dan kekhawatiran dalam setiap kita, orang percaya, bahkan di tengah dunia ini. Apapun yang terjadi di depan kita, 11 orang meninggal, saudara kita maupun siapapun, tetap kita melihat ada kemuliaan Tuhan di sana. Ada pembelajaran yang Tuhan mau nyatakan kepada kita, bahwa kita jangan mati sia-sia. Supaya saatnya tiba kita mati, kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita sudah melakukan karya besar Tuhan. Amin. Orang sedikit sekali mereka melayani Tuhan, asal melayani Tuhan, tetapi karena dia tidak bertemu dengan Tuhan, maka dia tidak memiliki karya-karya besar.
yang di Cakung. Dulu gereja kita di Cakung. Undang khotbah. Ada puluhan orang yang datang. Tempat sempit sekali. Dan setelah saya khotbah, ternyata mereka bilang, kami nggak punya gembala, Bu. Itu awal saya melayani Tuhan. Jadi gembala. Kami nggak punya gembala. Ibu mau jadi gembala kami? Wah, ini jawaban Tuhan. Akhirnya saya diberikan satu tempat oleh Tuhan. Tempatnya itu di lingkungan namanya Kompleks Aritona. Penjahat, perampok, semua ada di situ. Jadi kalau penjahat perampok ini kalau malam hari mereka punya kuasa gelap untuk rampok di daerah Pulau Gadung. Anaknya sekolah minggu di gereja kita. Sampai guru sekolah minggu itu sering kehilangan uang, dicuri sama anak-anak ini, anak sekolah minggu. Dan saya disiapkan mimbar oleh Tuhan. Ada orang lagi pengen ngasih mimbar, dia kasih ke saya. Dan semua lengkap, Tuhan sediakan saya untuk jadi gembala. Saya belajar kebenaran, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Akhirnya saya memuridkan orang untuk jadi gembala. Terus dibawa Tuhan pada satu karya besar Tuhan. Amin. Tuhan butuh kita semua. Jangan kau pikirkan egois tentang kehidupanmu sendiri. Ada banyak orang yang membutuhkan hidup kita. Amin. Kita kedatangan Mimin, satu orang lagi ditambah oleh Tuhan di pastor. Dan saya percaya ke depan akan dikirim lagi orang-orang yang saya nggak kenal. Kita harus siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tanggung jawab yang besar yang diberikan Tuhan dan semakin besar kepada kita. Artinya Tuhan percayakan banyak hal sama kita. Jangan pernah kita ragukan Tuhan. Ketika Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih lagi dan lebih lagi, kita percaya bahwa Tuhan mempercayai kita. Amin. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan asal ibadah, jangan asal melayani Tuhan, tapi kenali Tuhan supaya kita mengenal hati Tuhan dan kita memiliki passion, semangat untuk tetap mengikut Tuhan. Jangan takut, kata Tuhan. Jangan takut apa yang akan terjadi atas kehidupan dan dunia ini. Sebab Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang mengawali dunia ini dan Dia juga yang akan mengakhiri dunia